Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama channel Sinautek. Pada video kali ini kita akan membahas materi pendidikan agama Islam untuk kelas 11 sesuai dengan kurikulum Merdeka. Bab yang ke-6, menguatkan kerukunan melalui toleransi dan memelihara kehidupan manusia. Pembahasan pada video kali ini yang pertama yaitu tentang toleransi, yaitu Quran surat Yunus ayat 40-41 dan hadis yang terkait. Kemudian pembahasan yang kedua yaitu tentang memelihara kehidupan manusia, Quran surat Al-Maidah ayat 32 dan hadis yang terkait. Kita akan membahasnya satu persatu. Pembahasan yang pertama yaitu mengkaji Quran surat Yunus ayat 40-41 tentang toleransi. Mari kita baca ayatnya bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Wa minhum man yu'minu bihi wa minhum man la yu'minu bihi. Wa rabbuka a'lamu bil mufsidin. Wa in kadzabuka faqul li 'amali wa lakum 'amalukum antum bari'una mimma a'malu wa ana bari'un mimma ta'malun. Shadaqallahul azim. Artinya, dan di antara mereka ada orang-orang yang beriman kepadanya, dan di antaranya ada pula orang-orang yang tidak beriman kepadanya. Sedangkan Tuhanmu lebih mengetahui tentang orang-orang yang berbuat kerusakan. Dan jika mereka tetap mendustakanmu Muhammad, maka katakanlah, bagiku pekerjaanku dan bagimu pekerjaanmu. Kamu tidak bertanggung jawab terhadap apa yang aku kerjakan, dan aku pun tidak bertanggung jawab terhadap apa yang kamu kerjakan. Identifikasi tajwid pada Quran surat Yunus ayat 40 dan 41. Yang pertama, wa minhum. Ini hukum bacaannya idhar halqi karena ada nun sukun bertemu dengan huruf ha. Yang kedua, may yu'minu. Hukum bacaannya idgham bi gunnah karena ada nun sukun bertemu dengan huruf ya. Kemudian yang ketiga, wa minhum man. Hukum bacaannya idgham mimi karena ada mim sukun bertemu dengan huruf mim. Yang keempat, malla. Hukum bacaannya idgham bila gunnah karena ada nun sukun bertemu dengan huruf lam. Kemudian yang kelima, bil mufsidin. Hukum bacaannya mad arid lis sukun karena ada mad tabi'i berupa ya berada di akhir kalimat atau waqaf. Selanjutnya yang keenam, wa in kadzabuka. Hukum bacaannya ikhfa karena ada nun sukun atau nun mati bertemu dengan huruf kaf, huruf ikhfa. Yang ketujuh, amali. Hukum bacaannya mad tabi'i karena ada ya sukun berada setelah harokat kasroh. Yang kedelapan, walakum amalukum. Hukum bacaannya idhar safawi karena ada mim sukun bertemu dengan huruf ain. Kemudian yang kesembilan, antum bari'una. Hukum bacaannya ikhfa safawi karena ada mim sukun bertemu dengan huruf ba. Selanjutnya yang ke-10, mimma a'malu. Bacaannya gunnah karena ada huruf mim yang bertasydid. Yang ke-11, ta'malun. Hukum bacaannya mad arid li sukun
karena ada mad tabi'i berada di akhir kalimat atau waqf. Kosakata pada Quran surat Yunus ayat 40 sampai 41. Yang pertama, wa minhum, artinya dan di antara mereka. Man artinya siapa yang. Yu'minu, dia beriman, bihi, kepada Al-Quran. La, tidak. Wa rabbuka, dan Tuhanmu Muhammad, a'lamu, lebih mengetahui, bil mufsidin, dengan orang-orang yang berbuat kerusakan. Selanjutnya, wa in, dan jika kadzabuka, mereka tetap mendustakan engkau, fakul, maka katakanlah Muhammad, li, bagiku, amali, amal atau perbuatanku, walakum, dan bagi kalian, amalukum, amal atau perbuatan kalian, antum, kalian, bariuna, orang-orang yang berlepas diri, mimma, dari apa yang a'malu, aku kerjakan, ana, aku, bariun, orang yang berlepas diri, ta'maluna, kalian kerjakan. Kemudian tafsir Quran surat Yunus ayat 40-41. Menurut Jalaluddin Al-Mahali dan Jalaluddin As-Suyuti dalam kitab Tafsir Jalalain, Quran surat Yunus ayat 40 menjelaskan tentang penduduk Mekah pada masa Nabi Muhammad terbagi menjadi dua kelompok, yaitu pertama kelompok orang-orang yang beriman kepada Al-Quran, dan yang kedua orang-orang yang tidak beriman selamanya. Kemudian menurut Profesor Dr. Haji Muhammad Quraisy Shihab dalam tafsir Al-Misbah, kata wa minhum menjelaskan di antara kaum musyrikin ada orang yang percaya kepadanya tetapi menolak kebenaran Al-Quran karena keras kepala. Ada juga memang benar-benar lahir dan batin tidak percaya kepadanya serta enggan memperhatikannya karena hati mereka telah terkunci. Pada kalimat wa rabbuka a'lamu bil mufsidin ada beberapa penafsir. Yang pertama, Ibnu Ashur, kalimat tersebut merupakan peringatan sekaligus ancaman bagi kelompok yang tidak beriman. Kemudian Ibnu Katsir, bahwa Allah lebih mengetahui siapa yang akan mendapatkan hidayah dan siapa yang memilih kesesatan. Selanjutnya, menurut Al-Maraghi, Allah paling mengetahui kerusakan yang mereka perbuat dengan perbuatan syirik, zalim, dan melampaui batas. Selanjutnya, pengertian toleransi. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, toleransi artinya sifat toleran, batas ukur untuk penambahan atau pengurangan yang masih diperbolehkan. Dalam bahasa Inggris disebut dengan kata tolerance, yang berarti toleransi, kesabaran, dan kelapangan dada. Sedangkan dalam bahasa Arab disebut dengan istilah tasamuh. Kata tasamuh yang secara bahasa berarti lemah dan lembut. Adapun menurut Dr. Kiai Haji Asin Syakhu Muhammad, tasamuh berarti berkisar antara kemurahan hati, mudah memaafkan, lapang dada, kesabaran, ketahanan emosional, menenggang rasa, menghargai, dan sebagainya. Contoh toleransi internal umat Islam. Dalam sebuah hadis dari Abi Mas'ud Al-Ansari bahwa seorang sahabat berkata, "Wahai Rasulullah, aku hampir tidak sanggup sholat yang dipimpin seseorang dengan bacaannya yang panjang. Maka aku belum pernah melihat Nabi memberi peringatan dengan lebih marah dari yang disampaikannya hari itu. Seraya bersabda, wahai manusia, kalian membuat orang lari menjauh. Maka barang siapa sholat mengimami orang-orang, ringankanlah atau tidak melamakan bersolatnya. Karena di antara mereka ada orang sakit, orang lemah, dan orang yang punya keperluan." Hadis riwayat Bukhari. Selanjutnya, contoh toleransi antar umat beragama. Dalam Al-Quran surat Al-Mumtahanah ayat 8 disebutkan, Allah tidak melarang kamu berbuat baik dan berlaku adil terhadap orang-orang yang tidak memerangimu dalam urusan agama dan tidak mengusir kamu dari kampung halamanmu. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berlaku adil. Dalam ayat tersebut, Allah menegaskan tidak melarang berbuat baik dan berlaku adil kepada orang-orang yang berbeda agama,
yang tidak memerangi dan tidak mengusir dari tempat tinggal. Pesan yang terkandung dalam Quran Surat Yunus ayat 40 dan 41. Yang pertama, ayat-ayat yang berbicara tentang akidah atau keimanan hendaknya dijadikan sebagai panduan, bukan untuk mengukur dan menilai keimanan orang lain. Kemudian sebagai individu yang beriman, tetap punya tanggung jawab mengajak kepada kebaikan dengan bijak, tanpa disertai dengan paksaan. Adapun hasilnya diserahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya, menghargai orang lain dalam semua perbedaan. Jika ingin dihargai orang lain, maka kalian juga harus menghargai orang lain. Toleransi kepada orang lain dalam berinteraksi sosial menjadi pondasi untuk mewujudkan kedamaian dan kerukunan di masyarakat. Pembahasannya kedua yaitu mengkaji Quran Surat Al-Maidah ayat 32 dan hadis terkait tentang memelihara kehidupan manusia. Mari kita baca ayatnya bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Min ajli dzalik katabna ala bani Israil annahu man qatala nafsan bi khairin nafsin aw fasadin fil ardi faka'annama qatala an-nasa jami'a wa man ahyaha faka'annama ahya an-nasa jami'a wa laqad ja'atuhum rusuluna bil bayyinati thumma inna katsiran minhum ba'da dzalika fil ardi lamusrifun. Shadaqallahul azim. Artinya, oleh karena itu kami tetapkan suatu hukum bagi Bani Israel, bahwa barang siapa membunuh seseorang, bukan karena orang itu membunuh orang lain, atau bukan karena berbuat kerusakan di bumi, maka seakan-akan dia telah membunuh semua manusia. Barang siapa memelihara kehidupan seorang manusia, maka seakan-akan dia telah memelihara kehidupan semua manusia. Sesungguhnya para rasul kami telah datang kepada mereka dengan membawa keterangan-keterangan yang jelas, tetapi kemudian banyak di antara mereka setelah itu melampaui batas di bumi. Identifikasi tajwid Quran Surat Al-Maidah ayat 32. Yang pertama, min ajli. Hukum bacaannya idhar halqi karena ada nun sukun bertemu dengan hamzah. Yang kedua, kata ba'na qalqalah sukhra karena ada huruf qalqalah berupa huruf ba yang berharokat sukun berada di tengah kalimat. Selanjutnya yang ketiga, Bani Israil. Hukum bacaannya mad jaiz munfasil karena ada huruf mad kemudian bertemu dengan hamzah pada kalimat yang berbeda atau pada dua kalimat. Selanjutnya man qatala. Hukum bacaannya ikhfa karena ada nun sukun bertemu dengan huruf qaf. Yang kelima, nafsin au idhar halqi karena ada tanwin bertemu dengan huruf hamzah. Selanjutnya yang keenam, an-nas idgham syamsiyah karena ada alif lam bertemu dengan huruf yang bertasydid. Yang ketujuh, jami'a. Bacaannya mad iwad karena ada fathatain berada di akhir kalimat atau waqaf. Waman ahyaha. Hukum bacanya idhar halqi karena ada nun sukun bertemu dengan huruf hamzah. Kesembilan, walaqad. Hukum bacanya qalqalah karena ada huruf dal yang merupakan huruf qalqalah dan berharokat sukun. Yang ke-10, minhum ba'da. Hukum bacaannya ikhfa syafawi karena ada mim sukun bertemu dengan huruf ba. Lamusrifun. Hukum bacanya mad arid lis sukun karena ada mad tabi'i berada di akhir kalimat atau diwaqafkan.
Kosakata yang terdapat pada Quran surat Al-Maidah ayat 32. Min artinya dari, ajli sebab, dzalika itu, kata benar kami tetapkan hukum, ala artinya atas, Bani Israel, Bani Israel artinya Bani Israel, annahu bahwa, man siapa yang, qatala membunuh, nafsan jiwa seorang, bi khairi nafsin bukan karena orang itu membunuh seseorang, au atau fasadin dia membuat kerusakan, fil ardi di muka bumi, faka'an nama maka seakan-akan membunuh, annasa manusia, jami'an secara keseluruhan, waman dan siapa yang, ahyaha dia memelihara kehidupan, walaqad dan sungguh, ja'atuhum telah datang kepada mereka, rusulana rasul-rasul kami, bil bayyinati dengan bukti-bukti yang nyata, summa kemudian, inna sesungguhnya, katsiron banyak, ba'da sesudah, lamusrifun benar-benar orang yang melampaui batas. Selanjutnya tafsir Quran surat Al-Maidah ayat 32. Yang pertama, menurut Profesor Dr. Qudus Syihab dalam tafsir Al-Misbah, oleh karena kejahatan yang terjadi dan dampak-dampaknya yang sangat buruk, dan oleh karena perilaku Bani Israel, maka kami yang Maha Agung menetapkan suatu hukum menyangkut suatu persoalan yang besar, dan hukum itu kami sampaikan atas Bani Israel, bahwa barang siapa yang membunuh satu jiwa, salah seorang putra-putri Adam, bukan karena orang itu membunuh jiwa orang lain yang memang wajar sesuai hukum untuk dibunuh, atau bukan karena membuat kerusakan di muka bumi, yang menurut hukum boleh dibunuh, seperti dalam peperangan atau membela diri dari pembunuhan, maka seakan-akan dia telah membunuh manusia seluruhnya. Kemudian menurut Ibnu Ashur dalam tafsir At-Tahwir wa Tanwir dijelaskan, sudah ditentukan sejak masa Bani Israel, tujuannya untuk memberitahukan kepada umat muslim bahwa syariat tersebut telah ditentukan Allah sejak lama. Mengetahui sejarah syariat bisa menguatkan perasaan umat muslim dalam menerima perintah dan mengungkapkan maslahah atau kebaikan yang ada di dalam hukum tersebut. Hukum yang terkandung dalam ayat ini telah ditetapkan Allah kepada Bani Israel dan berlaku juga bagi umat muslim. Kemudian menurut Hamkah dalam tafsir Al-Azhar, sudah diketahui bahwa jarak di antara zaman Bani Israel dengan kedua anak Nabi Adam berkelahi itu sangat jauh, memakan waktu beribu tahun. Tidaklah mungkin peraturan ini baru berlaku kepada Bani Israel, sebab kejadian itu sudah banyak kejadian pembunuhan kepada sesama manusia di antara zaman kedua anak Nabi Adam dengan Bani Israel. Penekanan kepada Bani Israel ialah sebab tujuan ayat sedang dihadapkan kepada mereka. Sebab Bani Israel di zaman itu sangat mudah membunuh orang karena dengki dan sakit hati. Bahkan banyak para nabi yang mereka bunuh. Kemudian selanjutnya menurut Al-Maraghi dalam tafsir Al-Maraghi dijelaskan, pembunuhan yang dilarang pada ayat ini adalah pembunuhan yang dilakukan karena kejahatan, permusuhan, dan pembunuhan yang bukan karena menegakkan hukum pidana. Adapun maksud membuat kerusakan dalam ayat ini adalah menghilangkan rasa aman bagi orang lain, merusak lahan pertanian, merusak keturunan, misalnya para pencuri bersenjata, merampas harta, dan merusak fasilitas negara. Hadis yang terkait dengan menjaga kehidupan manusia. An Abi Hurairah yaqulu qala Abul Qasim Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man asyaru ila akhihi bihadidatin fa innal malaikata tal'anuhu hatta wa in kana akhuhu li abihi wa ummihi, rawahu Muslim.
Artinya, dari Abu Hurairah, ia berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang memberi isyarat mengacungkan senjata tajam kepada saudaranya, maka sungguh para malaikat melaknatnya, meskipun saudaranya itu saudara kandung sebapak dan seibu. Hadis riwayat Muslim. Itulah materi tentang toleransi dan menjaga kehidupan manusia. Mudah-mudahan bisa bermanfaat dan bisa menjadi pengetahuan dan panduan bagi kita semuanya. Untuk update materi selanjutnya, jangan lupa like, share, komen, dan subscribe. Kita bertemu lagi di bab yang selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.